Salam sukses. Pada kesempatan ini, saya Aki Hoki atau yang biasa dipanggil Ki Hoki ingin berbagi kisah pengalaman hidup di masa lalu Ki Hoki dalam perjuangan meraih kesuksesan hidup dalam waktu yang singkat. Kepada saudara-saudaraku yang terkasih dan anak-anakku dan cucu-cucuku yang tersayang, dimanapun kalian berada, Ki Hoki berpesan untuk kalian semua. Janganlah pesimis dan patah semangat, tetapi kalian harus tetap tegar dan selalu optimis walaupun berbagai cobaan dan kesulitan hidup selalu menghampirimu. Semuanya akan berakhir dan akan melahirkan jalan yang terbaik bagimu jika kalian menghadapinya dengan tenang dan bijak. Nah, sebagai bahan masukan dan motivasi bagi kalian, kali ini Ki Hoki akan berbagi kisah pengalaman hidup dalam berjuang meraih kehidupan sukses dan di mana sejarah kehidupan Ki Hoki dapat dijadikan bahan pembanding dengan kehidupan kalian di saat ini. Dan di sisi lain dapat dijadikan inspirasi dalam meraih kehidupan sukses di masa mendatang bagi kalian semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anakku dan cucu-cucuku yang tersayang, dimanapun kalian berada, singkat cerita, kisah perjalanan Ki Hoki adalah sebagai berikut. Pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1999, selama kurun waktu 18 tahun, di masa itu Ki Hoki tidak pernah melamar atau mencari pekerjaan, baik di lingkungan instansi pemerintah maupun di lingkungan perusahaan swasta, walaupun Ki Hoki telah memiliki ijazah. Lalu bagaimana Ki Hoki dan keluarga bisa bertahan hidup dan anak-anak Ki Hoki harus sekolah? Yaitu bermodalkan ketenangan dan optimis, dan serta melakukan pekerjaan-pekerjaan serabutan, baik dalam bentuk bisnis barang maupun dalam bentuk bisnis pelayanan jasa yang Ki Hoki ciptakan sendiri. 18 tahun sudah Ki Hoki bergelut di bidang wirausaha, barang dan jasa, dan upaya-upaya optimal telah Ki Hoki lakukan. Namun hasilnya yang diharapkan sangat minimal dan jauh dari standar kelayakan ekonomi keluarga. Maka tidak heran jika Ki Hoki untuk mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga kerap melakukan upaya-upaya gali lubang tutup lubang alias tiada hari tanpa utang. Betapa susahnya Ki Hoki di masa itu dan diperparah lagi pada tahun 1998, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang membuat situasi kepanikan di masyarakat karena himpitan dan keterpurukan ekonomi keluarga yang terjadi di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Dan tidak sedikit orang yang mengalami stres berat, depresi, dan bahkan banyak yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Sungguh luar biasa situasi ekonomi di masyarakat pada saat itu, benar-benar amat sulit. Begitupun ekonomi keluarga Ki Hoki benar-benar amat sangat terpuruk, dan untuk demi bertahan hidup dan demi untuk melunasi utang-utang, maka Ki Hoki dengan terpaksa menjual sebuah rumah pemberian dari orang tua dengan harga yang sangat murah. Maka lengkaplah sudah penderitaan Ki Hoki. Tidak punya pendapatan alias pengangguran, tidak punya rumah alias mengontrak, harus bayar sekolah, kebutuhan ekonomi keluarga meningkat akibat krisis ekonomi. Pokoknya sulit untuk dibayangkan bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Namun Ki Hoki tetap tegar, tenang, dan selalu optimis dalam menyongsong masa depan dan berkeyakinan bahwa di masa-masa sulit pasti akan berakhir. Begitupun masa-masa kemudahan ekonomi akan hadir menghampirinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anakku dan cucu-cucuku yang tersayang, dimanapun kalian berada, itulah sejarah kelam Ki Hoki. Dan di akhir tahun 1998 atau tepatnya pada bulan Desember, Ki Hoki kedatangan seorang teman lama yang telah sukses di bidang finansial, dan dia tidak mengalami kehancuran ekonomi keluarga walaupun diterpa dengan situasi krisis ekonomi dan moneter.
Dan hal yang luar biasa, dia tetap eksis, dan di saat itulah teman Ki Hoki berbagi pengalaman dan berbagi ilmu dalam mengungkap rahasia besar di balik hidup sukses menuju kaya raya. Dan di saat itu pula Ki Hoki belajar dan berguru serta mencoba mempraktekannya rahasia ilmu tersebut. Singkat cerita, dan tidak terasa sudah Ki Hoki telah menjalankan praktek ilmu tersebut, dan selama menjalankan praktek, Ki Hoki kerap diterpa dengan berbagai cobaan dan rintangan-rintangan, namun semuanya dapat dilalui dengan baik. Luar biasa dahsyatnya. Memang benar ilmu tersebut. Apa yang dikatakan teman Ki Hoki itu benar-benar terjadi, dan keajaiban pun datang menghampiri Ki Hoki. Tepatnya di bulan Januari tahun 2000, Ki Hoki telah banyak mendapatkan tawaran pekerjaan yang datang dari berbagai kalangan. Adapun pekerjaan yang ditawarkan pada Ki Hoki beraneka ragam pekerjaan. Ada yang dalam bentuk barang, ada yang dalam bentuk pekerjaan pelayanan jasa. Tanpa pikir panjang, seluruh pekerjaan yang ditawarkan pada Ki Hoki, semuanya Ki Hoki ambil dengan penuh rasa tanggung jawab dan dilaksanakan dengan sukses. Maka tidak heran, dari pekerjaan tersebut Ki Hoki dapat meraup penghasilan yang melimpah. Dan ajaibnya lagi, di tahun 2003 Ki Hoki sudah mampu membeli sebuah rumah dan properti-properti lainnya seharga 1 miliar rupiah. Dan sekarang Ki Hoki hidup dalam kesuksesan di berbagai hal dan hidup berkecukupan. Saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anakku dan cucu-cucuku yang tersayang, dimanapun kalian berada, itulah kisah singkat tentang perjalanan hidup Ki Hoki. Dan selanjutnya Ki Hoki berpesan untuk kalian semua, ingat, jangan patah semangat, hidup selalu optimis, dan manfaatkanlah waktu kalian dengan sebaik-baiknya demi masa depan hidup kalian dalam kesuksesan. Terkait dengan rahasia besar tersebut, hidup sukses menuju kaya raya dalam waktu singkat, akan Ki Hoki ungkap pada penjelasan berikutnya di video bagian kedua. Terima kasih.